Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang pengen cari VGA gaming terbaik buat bermain game di resolusi 1080p hingga 4K sekalipun, maka video kali ini cocok banget nih. Harganya, luar biasa, murah bagi Sultan. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan bahasannya, mari bantu saya menggapai mimpi bersama. Caranya gampang banget nih, tapi ini buat yang belum sama sekali ya. Tekan tombol subscribe, lonceng, kalau nggak keberatan tekan tombol thanks di sisi kelasnya. Zotac GeForce RTX 4070 Ti Super Trinity Black 16GB DDR6 256 bit. Harga barunya hanya Rp13.185.000. Wow, murah banget. Kata siapa, Bos? Kata Harvey Moise, duit segini mah bagi Harvey cuma buat jajan anaknya ya. Dulu, kalau sekarang ya gitulah. Secara kasta GPU, Zotac tipe ini merupakan versi tertinggi dari RTX 4070 series. Jatuhnya ada 4 tipe ya buat RTX 4070. Pertama, RTX 4070 biasa, RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti, dan combo Ti sama Super. Udah Ti Super lagi, apa nggak kenceng banget? Yaitu RTX 4070 Ti Super. Rival berat dari RTX 4070 Ti Super ini adalah RX 7900 XT atau dari saudaranya yaitu RTX 3090 Ti. Gimana? Cakep nggak nih VGA? Oh ya, karena VGA ini pakai GPU terbaru dari Nvidia, maka jelasnya membawa teknologi terbaru. Ya, macam RTX Video HDR, yang mana ketika fitur ini diaktifkan, kualitas videonya jauh lebih baik lagi dibandingkan off. Selain RTX Video HDR, RTX 4070 Ti Super ini udah mengusung Deep Learning Super Sampling alias DLSS versi 3.5 yang bisa menaikkan frame rate jauh lebih tinggi tanpa kehilangan kualitas grafis di dalam game tersebut. Sekarang kita unboxing kartu grafis besutan Zotac ini ya. Dusnya gede banget nih, tapi wajar sih. Harga segini masa iya imut-imut. Di bagian dus depan Zotac ini informasinya sangat jelas nih. Dari tipenya, jumlah VRAM, dan juga fitur-fitur yang diusungnya. Ya, macam VRAM 16GB, iStorm versi 2.0 Advanced Cooling, Spectra RGB Lighting, Freeze Fan Stop, Active Fan, dan Firestorm. Di bagian belakang dusnya diberikan informasi yang lebih detail lagi nih, silahkan dibaca sendiri. Oke, kita keluarin dulu unitnya. Ini dapat satu bungkusan yang isinya, bentar, kita keluarin lagi. Oh, ini 2 buku sama satu lagi stiker atau apa nih ya. Lanjut, kita buka lagi dus di dalamnya. Dan dapat 2 bungkusan lagi nih, dikasih bonus penyangga VGA. Biar VGA nggak bengkok ya kalau kelamaan dipasang, dan tinggi penyangga ini bisa diatur-atur dengan cukup mudah nih. Satu lagi dapat konverter 2x8 pin 12V HPWR alias konektor 16 pin. Ini kalau power supply kalian nggak punya, pakai konverter ginian. Terakhir kita keluarin unitnya. Widih, cakep triple fan bro, dan bahan covernya ini hard plastik ya. Terus ini dia konektor 12 VHPWR alias 16 pin power connector. Kemudian di bagian pendinginannya ini kalau dilihat di web ini pakai 9 heat pump ya, buat penyaluran panas yang lebih baik. Kalau di sini nggak kelihatan sih ya. Kalau yang di samping cuma ada 5 nih. Pada bagian outputnya sendiri ada 1 kali SDMI dan 3 kali DisplayPort. Pada bagian belakang udah dikasih backplate yang menutupi semua bodi VGA. Aslinya bot VGA Zotac ini pendek ya. Yang panjang cuma coolernya doang nih. Tapi ya tetap kelihatan ganteng. Sebelum kalian membeli produk ini, pastikan kalian pakai power supply dengan daya minimal 700 watt dan usahakan ada konektor 16 pin. Di sini saya pakai power supply dari Deepcool PL750D buat uji coba kemampuan VGA Zotac RTX 4070 Ti Super. Udah pernah sih saya unboxing di video sebelumnya. Nah, panjang VGA ini adalah 306,8 mm dan memakan 3 slot di motherboard. Karena besar ya, jadi kemakan 3 slot motherboardnya. So, pastikan casing kalian juga support ya. Tar udah beli VGA nya nggak masuk ke casing. Masa iya casingnya dipotong? Kan nggak lucu. Setelah dipasang, jangan lupa pasang GPU stand atau penyangganya nih, biar VGA nya nggak miring-miring. Ini kalau kelamaan dipakai.
Penyangganya ini sendiri udah ada magnetnya ya, jadi main tempel aja di power supply cover. VGA dari Zotac ini udah ada RGB-nya, dan RGB dari Zotac ini sendiri bisa dikostumisasi, alias bisa kita atur-atur LED-nya mau model gimana. Tapi silakan kalian download dulu aplikasinya di web Zotac bernama Firestorm. Tampilan aplikasinya simple ya dan sangat mudah dimengerti. Di menu status kalian bisa lihat spek dari VGA Zotac ini, dari kecepatan GPU, temperatur, dan juga kecepatan putar kipas. Di menu fan, kalian bisa atur kecepatan kipas secara auto, manual, atau curve. Dan kalian bisa simpan pengaturan atau perubahan yang kalian buat di aplikasi ini. Di menu performance, kalian bisa naikkan boost clock, GPU clock, memory clock, dan voltase. Atau bisa atur power dan juga temperatur limit. Lanjut ke menu spektra. Nah, di bagian inilah kalian bisa atur-atur RGB yang ada di VGA Zotac ini. Ada 5 mode pilihan RGB yang masing-masing punya tampilan yang beda-beda, dan kalian juga bisa pilih warna yang kalian suka. Sayangnya sih nggak bisa sinkron banget ya dengan motherboard yang saya pakai. Ya minimal bisa diatur warnanya sesuai dengan warna di fan atau perangkat lainnya. Ya kalau kalian nggak suka ya silahkan dimatiin RGB-nya dengan aplikasi Firestorm ini. Sekarang saya coba render video 4K menggunakan RTX 4070 Ti Super. Untuk spek yang saya pakai masih sama ya, cuma prosesornya doang nih yang naik ke i5 13400F. RAM-nya sendiri masih 16GB DDR4, 3200 mAh, dan SSD-nya masih NVMe 3.0. Windows-nya masih Windows 10 dan pakai Premiere 2024. Waktu yang dibutuhkan buat render video 4K ke 4K juga butuh waktu hanya 48 detik. Durasi video di sini 1 menit 30 detik. Dan video ini polosan ya, nggak pakai efek segala macam. Oke, lanjut skor Blender Open Data, yang mana dapat skornya cukup tinggi nih, dapat nilai di angka 7088,76. Di Cinebench R24, VGA ini dapat skor di angka 23.343 PTS. Dan untuk 3D Max-nya sendiri, nah ini bisa kalian lihat perbandingan frame rate baik di DLSS 20 dan juga di DLSS 30. Yang mana ketika DLSS-nya di-on-kan, maka hasil frame rate-nya jauh lebih tinggi ketika nggak pakai DLSS. Untuk skor yang lain, monggo pantengin aja sendiri. Sekarang kita bahas konsumsi daya dari VGA Zotac RTX 4070 Ti Super ini. Sedotan daya tertinggi yang tercatat di wattmeter saat loading game Need for Speed Heat atau Unbound tembus hingga 408 watt. Dan pas dimainkan rata-rata konsumsi dayanya di kisaran 300 watt lebih. Ini untuk daya keseluruhan ya, bukan VGA doang. Sedangkan kalau dibaca di GPU-Z, sedotan daya dari VGA ini maksimalnya hingga 290 watt. Untuk suhu tertingginya hanya di angka 78 derajat Celcius. Ini selama gaming ataupun benchmarking aplikasi. Terbukti ya, sistem pendinginan Zotac ini yang bernama iStorm versi 2.0 Advanced Cooling ini cukup baik menjinakkan RTX 4070 Ti Super. Nah, untuk kemampuan gamingnya sendiri ya jangan ditanya, kelas dewa kayak gini gitu loh, pastinya oke banget. Bahkan sangat sanggup gaming di 4K sekalipun. Tapi ya mohon maaf ya, karena testbed saya masih pakai kelas biasa yang mana masih pakai monitor 1080p. Jadi lihat aja hasilnya di 1080p. Doain aja dapat rezeki gede di tahun ini, insya Allah segera upgrade yang lainnya. Yang mau lihat hasil gamingnya monggo cek aja setelah video ini. Ada satu game yang bikin saya bener-bener kaget, yaitu game Alan Wake 2. Di settingan rata kanan, frame rate yang didapat hanya di angka 35 hingga 40 fps. Berat banget nih game, seberat masalah saya. Alah. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA RTX 4070 Ti Super besutan Zotac ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan terima kasih udah mampir di MK Channel. Come and fight me!
Every petal, all will be swept away by the wind. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing.